perbincangan mengenai kans Indonesia di kualifikasi Piala Dunia lawan Irak dini hari nanti. Masih bersama kami ada analis sepak bola Roni Panggemana dan juga sudah bergabung lewat sambungan Zoom sekarang ini ada mantan bek sayap andalan timnas yang juga pernah menjadi pelatih timnas, Coach Aji Santoso. Malam, Coach. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bung Ropan. Malam, Coach Aji. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Oke, Coach. Tadi kalau pertanyaan sebelumnya yang saya tanyakan ke Bung Ropan nih, dan Bung Ropan juga sebenarnya belum menjawab, tapi saya tanyain dulu ke Coach Aji. Coach, apakah kemudian punya peluang kita nih di menit-menit awal begitu ya, kita bisa mencetak gol malam hari ini lawan Irak atau dini hari nanti? Ya, kalau peluang itu memang semua pasti ada. Cuman menurut saya tidak mudah. Karena apa? Tadi yang disampaikan oleh Bung Ropan tadi sangat tepat sekali. Justru lawan Irak ini lebih berat daripada lawan Arab Saudi. Kenapa? Pertama, pertandingan pertama kita sudah tidak mendapatkan poin. Yang kedua, jangan lupa bahwa recovery kita nggak cukup. Gitu. Sedangkan Irak dalam kondisi yang fresh, dalam kondisi yang bugar. Ini tentunya juga menjadi kendala. Tetapi mudah-mudahan dengan semangat pemain, karena ini adalah pertandingan penentuan, mau tidak mau kita harus menang kalau ingin membuka peluang. Nah itu tentunya saya sangat yakin pemain memiliki motivasi yang sangat tinggi. Meskipun dia harus melawan kelelahan tersebut. Karena memang recovery-nya tidak cukup ideal. Sedangkan tim Irak sangat fresh sekali, Mbak. Itu permasalahan salah satunya. Oke, tapi gimana cara sih Coach membangun mental pemain usai kalah kemarin, terus kemudian juga fisik mungkin tidak terlalu, ya maksudnya 100% prima karena waktunya yang sangat tight sekali dan kini harus menghadapi partai hidup mati. Iya, yang pertama pasti tim pelatih sudah memahami ya bagaimana bisa memulihkan kondisi secara cepat meskipun kurang ideal. Yang kedua, bagaimana cara memulihkan mental pemain ketika pertandingan pertama kita mengalami kekalahan. Ya, yang jelas pemain harus segera melupakan kekalahan tersebut karena kita ibaratnya sudah tidak mungkin berubah lagi, posisinya kita tetap kalah. Jadi itu dievaluasi, dilupakan dan menatap pertandingan berikutnya. Sekali lagi bahwa yang paling penting adalah untuk meningkatkan motivasi pemain. Jangan lupa bahwa mereka bertanding membawa nama Garuda Indonesia. Ini yang paling penting supaya pemain-pemain bisa termotivasi untuk segera melupakan kekalahan dan pertandingan berikutnya adalah pertandingan mati-matian. Tidak ada pilihan lain, harus kita menang. Nah, tapi kalau Coach Aji lihat sebenarnya pada saat nanti kita tanding nih, berkaca juga kepada kemarin pada saat kita lawan Arab Saudi, apa yang perlu harus dirubah? Formasikah orang-orang yang kemudian di starting 11 kemudian harus lebih pas lagi nih di awal? Kalau menurut saya mungkin ya Mbak, menurut saya kalau formasi sepertinya tidak. Kenapa? Karena yang pertama kita persiapannya mepet. Apakah ketika di Arab Saudi hanya beberapa, ketika pemain kumpul itu kalau nggak salah 2-3 hari, apakah mereka juga mempersiapkan dengan formasi 3-4-3? Menurut saya mungkin formasinya tetap, tapi komposisi pemainnya yang berbeda. Ya mungkin itu tadi mungkin seperti bek kanan ada pemain baru, gelandang pertahanan ada pemain baru, sayap kiri juga mungkin ada pemain baru. Itu mungkin karena salah satunya juga memang di pertandingan pertama pemain-pemain tersebut kurang maksimal. Yang kedua juga masalah recovery. Jadi menurut saya kemungkinan akan menggunakan formasi yang sama, tetapi komposisi pemainnya yang menurut saya ganti ya. Oke. Yes, betul. Kalau dari kacamata Bung Ropan sendiri, siapa sih pemain yang bisa menjadi penentu laga di dini hari nanti? Pasti yang ada di lini serang ya. Kita berharap bahwa Oleh bisa mengubah keadaan itu semua. Karena kemarin lawan Arab Saudi dia hampir saja bisa mencetak gol. Dan mungkin melawan Irak. Karena dia kan belum pernah bermain melawan Irak. Dan Irak juga pemain-pemain belakang Irak belum tahu dengan stylenya dia bagaimana. Tapi saya berharap bahwa pembeda adalah Oleh yang bisa membuat gol. Atau Miliano yang ada di kanan. Dan juga ada Ragnar ini. Kesempatan untuk bisa mencetak gol ada di tiga pemain ini. Tapi kalau lihat berkaca dari kemarin permainan terakhir, apakah Oleh kemudian siap untuk mengisi langsung di menit-menit awal? Sudah ada konfirmasi ya bahwa dia siap, dia akan main dari awal ya untuk pertandingan hidup mati ini. Dan bagi tim kepelatihan mereka harus bisa mengembalikan kepercayaan diri pemain setelah kalah kemarin. Motivasi besar yang ditunggu yaitu bahwa Anda akan bermain hanya 90 menit. Ini terakhir, mau lanjut atau enggak, atau angkat koper pulang. Itu terus harus dipompa kepada pemain. Dan Jay Isyes kan bilang sebagai kapten bahwa belum berakhir, ini belum kiamat buat kita. Masih ada peluang, masih ada harapan. Harus bertarung ini. Kesempatan terakhir ini yang harus dimanfaatkan dengan baik. Kita butuh menang, nggak usah mau 2 gol, mau 3 gol. Menang aja judulnya. Menang dulu. Kan lawan Irak susah untuk menang lawan. Dapat poin dulu. Susah untuk mengalahkan mereka. Tapi kalau kita bisa menang 1-0, nggak 2-1, itu dulu yang kita pegang. Karena memang harus 2-0 kalau 2-0 kan lebih aman. Tapi kan itu tidak mudah.
bukan tidak mungkin juga Irak akan mengalahkan kita. Tapi entah itu bermain dengan 2-1, kita menang 1-0, yang penting menang, maka peluang kita setidaknya untuk keputaran kelima terbuka. Setidaknya untuk keputaran kelima. Daripada kita bermain imbang, itu berat, sulit. Oke. Gitu. Coach, ini kan ada dulu ini berposisi back sayap ya, dan kini komposisi pemain sayap di timnas itu begitu banyak. Mengapa potensinya ini seperti tidak keluar pada saat ada di lapangan, Coach? Gimana Pak? Gimana, nggak dengar? Iya, ada dulu kan berposisi di back sayap dan juga kini komposisi pemain sayap di timnas begitu banyak sekali ya, Coach. Nah, mengapa potensinya ini sepertinya tidak keluar pada saat lawan Arab Saudi? Iya, ya memang juga Arab Saudi juga tim yang cukup bagus. Mereka juga memiliki sayap kiri, sayap kanan yang cukup cepat ya. Terbukti kemarin itu memang kita juga banyak sedikit bocornya dari sayap kiri, dari bek kiri dan bek kanan, dan juga terjadi gol penalti itu juga memang pemain kita juga sedikit kurang antisipasi sehingga melakukan penarikan terhadap jersey-nya pemain sehingga penalti. Makanya untuk pertandingan ini ada VAR, jadi pemain-pemain belakang tidak boleh melakukan kesalahan, mengulang seperti kesalahan ketika melawan Arab Saudi. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika gol pertama terjadi, itu saya melihat prosesnya adalah ketika Inces itu tahu ada pemain tanpa lawan, dia mendatangi, pressure sudah benar, sudah tepat, secara taktikal individu tidak tepat, tetapi ada kesalahan yang dilakukan oleh Inces ialah ketika pemain itu pura-pura melakukan shooting, Inces balik badan. Ketika balik badan inilah ternyata bolanya tidak di-shooting, akhirnya dia bisa leluasa menendang bola dan akhirnya terjadi gol. Seharusnya kalau waktu itu Inces datang melakukan pressure terhadap pemain yang punya bola dan tidak melakukan balik badan, kemungkinan besar akan berbeda. Tetapi karena Inces balik badan, yaitu akhirnya peluang itu menjadi gol. Nah, untuk inilah kesalahan-kesalahan ini tidak boleh terjadi, melakukan kesalahan, apalagi pertandingan ini pertandingan menentukan. Sama juga dengan seorang pelatih, tidak boleh salah dalam memasang pemain, tidak boleh salah dalam melakukan taktik strategi. Dan jangan terlambat juga ya Coach ya mengganti gitu ya. Betul, ya cepat, masalah itu juga salah satunya juga seperti itu. Jadi menurut saya tim ini harus meminimalisasi kesalahan-kesalahan terutama di lini belakang. Bung Ropan, mungkin masih sampai sekarang banyak yang menyayangkan atau mungkin ya kenapa tidak yang pemain ABC saja yang di awal terus kemudian lama untuk pergantian pemain. Apakah ini juga harus memang satu hal yang perlu diantisipasi dari awal nih supaya tidak lagi kejadian kesalahan kemarin. Dari kalau saya lihat ya, salah penempatan pemain saja. Untuk di awal, karena ini pertandingan krusial di mana kita kesempatan untuk menang ada. Jadi harus tidak boleh main-main dengan starting 11. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, harus memang yang terbaik. Makanya ketika muncul Nathan Chow tidak ada, bahkan dia di tribun, Justin Hubner nggak bermain, Rizky Ridho nggak bermain, Tom Haye nggak bermain, Ole nggak bermain, kaget juga. Ya, kalau mereka semua ada di lapangan, itu pasti hasilnya akan beda. Jadi saya pikir akan belajar banyak dari ini. Sayang sekali memang kita tidak bisa mendapatkan yang terbaik kemarin ya, untuk paling tidak imbang aja udah bagus untuk melangkah melawan Irak. Lebih percaya diri lagi pemain-pemain. Kalau sekarang kan dituntut punya beban juga untuk bisa menang sekarang gitu. Oke, kita prediksi ya. Kita main-main prediksi aja deh. Coach Aji, prediksinya berapa nih dini hari nanti? Singkat aja. Saya kalau prediksi itu memang cukup sulit, Mbak. Tapi menurut saya angan-angan aja, Coach. Cukup sulit artinya begini. Kita jujur peluang masih ada, tapi saya sih sebagai warga negara Indonesia tentunya kepingin Indonesia menang, tetapi tidak mudah. Berat sekali. Ini berat sekali, perjuangan berat sekali, di mana juga pertandingan 3 terakhir kita juga tidak pernah menang. Kemarin kita juga kalah. Terus yang kedua adalah itu lagi masalah kebugaran juga. Ini merupakan satu hal yang penting. Jadi menurut saya kalau saya memprediksi mudah-mudahan Indonesia menang walaupun tidak gampang menurut saya. Apapun hasilnya ya. Oke, Bung Ropan singkat. Karena kita dituntut harus menang, ya paling tidak 1-0 aja bagi saya. 1-0 ya. 1 cukup lah buat kita gitu. Oke, Bung Ropan terima kasih, Coach Aji terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam, Ji.